Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-31. Demikian isi firman Tuhan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pernah mendengar seseorang yang bernama Nelson Mandela. Dia adalah seorang presiden Afrika Selatan. Namun sebelum menjadi seorang presiden, dia adalah seorang tahanan politik yang harus mendekam di penjara selama 27 tahun. Selama dalam penjara, berbagai macam siksaan yang dia terima. Dia pernah digantung dengan kepala di bawah, kakinya di atas. Dia harus dipukuli. Dan sampai pada dia harus rela untuk dikencing. Beberapa tahun kemudian, hidup berubah. Nelson Mandela menjadi seorang presiden Afrika Selatan. Ketika dia menjadi seorang presiden, dia memanggil kembali sipir yang pernah menyiksa dia. Perasaan sipir penuh dengan rasa ketakutan. Dia merasa bahwa dia akan mendapat yang namanya hukuman. Tetapi apa yang terjadi, Nelson Mandela bukan menghukum dia. Nelson Mandela malah mengajak dia makan, minum, dan duduk dalam suatu ruangan dan satu meja. Dalam hal itu yang ingin kita lihat bahwa firman Tuhan menekankan bukan perkataan perlakukanlah apa yang orang lakukan kepadamu, tetapi perlakukanlah apa yang tidak ingin orang lakukan kepadamu. Dalam perjalanan Nelson Mandela, dia tidak mau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan seorang sipir kepada dia. Itu sama saja dengan yang dinamakan hukum balas dendam. Dia ingin mengatakan bahwa bagaimana sebenarnya supaya sipir tersebut menyadari bahwa yang dia lakukan tidak baik untuk saudaranya yang lain. Nah, firman Tuhan ini adalah sebuah aturan emas yang dikhotbahkan Yesus, atau bisa dikatakan khotbah di bukit. Yesus ingin mengaturkan bagaimana tentang hubungan persekutuan dan persaudaraan orang-orang Kristen. Bahwa orang Kristen juga harus diaturkan supaya mereka bisa saling menjaga, supaya mereka bisa saling mengampuni. Karena kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendirinya. Dia membutuhkan kehadiran daripada saudara-saudaranya. Dan orang Kristen adalah orang Kristen bukan perorangan, tetapi orang Kristen yang harus hidup dalam yang dinamakan persekutuan. Dalam persekutuan tersebutlah harus diaturkan bagaimana supaya persekutuan tersebut memiliki hubungan yang baik. Makanya dikatakan, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dalam kehidupan Kristen pada saat ini, ingin diajarkan bagaimana supaya persekutuan itu tetap dalam damai sejahtera. Berarti harus bisa sama-sama saling menjaga. Namun yang ingin ditekankan bahwa dalam etika Kristen, orang Kristen bukan hanya dituntut dan diminta untuk menahan diri dalam melakukan hal-hal yang negatif. Tetapi orang Kristen dituntut dan diinginkan bagaimana tetap senantiasa berlomba untuk pertama sekali melakukan hal-hal yang baik. Berarti ada iman yang aktif, bukan iman yang pasif atau iman yang menunggu. Oleh sebab itulah firman Tuhan ingin mengatakan bagaimana sebenarnya orang Kristen pada saat ini harus terlebih dahulu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya dikatakan menunggu bola untuk dilakukan kebaikan. Maka dikatakan bagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Intinya adalah bahwa kita harus pertama atau lebih dahulu melakukan hal yang baik kepada saudara-saudara kita. Dan efek atau dan hasil atau buah dari kebaikan tersebut mereka dapat rasakan, sehingga kita juga dapat menerima hal-hal yang baik dari mereka. Karena Tuhan menguatkan kita dalam melakukan firman-Nya ini, dan Tuhan senantiasa melindungi kita dalam segala aktivitas kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan apa yang sesuai dengan Engkau kehendaki. Terlebih dalam firman Tuhan ini Engkau mengajarkan kepada kami agar kami senantiasa berbuat baik kepada saudara-saudara kami. Oleh sebab itu Bapa, tuntunlah hidup kami, agar ke hari yang akan datang hidup kami dapat semakin lebih baik, dan kami menjadi berkat untuk saudara-saudara kami di sekeliling kami ataupun di tengah-tengah jemaat. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.